Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Bahtiar Yusuf Salahuddin. Di mana di video part 4B ini kita akan melanjutkan pembahasan di video part 4A tentang pembahasan studi kasus perusahaan dagang menggunakan modul pembelian, penjualan, kas masuk, dan kas keluar. Di mana di video part 4B ini akan difokuskan pada bagaimana melakukan adjustment atau penyesuaian persediaan dengan menggunakan modul adjustment ya. Ini adalah suatu modul untuk bisa menghitung penyesuaian persediaan secara otomatis. Nanti ini akan terintegrasi atau terhubung dengan adjustment di sini ya. Ketika kita mengisikan adjustment di sini, otomatis akan masuk ke bagian sini ya. Karena pada kenyataannya di lapangan biasanya terdapat perbedaan ya antara catatan persediaan dagangan di laporan keuangan. Misalnya di sini catatannya kan kalau lihat di kartu stok atau neraca bahwa saldo nilai persediaan ini 480.000 dengan rincian ada baju 9 pieces dengan harga HPP satuannya 30.000 dan juga ada sepatu ya. Sepatu 3 pieces dengan harga satu sepatunya 70.000 sehingga total nilai persediaan ini adalah 480.000. Namun pada kenyataannya di lapangan ketika si petugas atau karyawan melakukan stock of name atau pendataan fisik yang sesungguhnya biasanya terdapat perbedaan, yaitu biasanya lebih kecil, bisa karena kepersediaan yang rusak atau kehilangan, bisa dicuri oleh customer atau karyawan ya. Kalau di minimarket biasanya itu semua hal normal ya, pasti ada saja hal-hal seperti itu walaupun sudah dicegah sedemikian rupa. Oleh sebab itu kita harus selalu melakukan stock of name yang biasanya di akhir bulan ya. Nanti kita lakukan penyesuaian antara stok di catatan dengan stok hasil stok perhitungan stock of name ya yang sesungguhnya. Baik ya, langsung kita ke studi kasus saja. Kita langsung ke studi kasus ke-7 di mana catatan persediaan solusi net yaitu sekitar 480.000 sesuai ya. Tadi berdasarkan catatan di kartu stok persediaan yang adanya 480.000. Namun ini di skenariokan di akhir bulan ya, setelah dilakukan perhitungan fisik atau stock of name ternyata nilai persediaannya hanya 450.000 dikarenakan jumlah stok baju yang tersisa hanya 8 pieces, berarti ini ada hilang ya 1 pieces baju 30.000. Bagaimana kita melakukan adjustment atau penyesuaian persediaan seperti ini? Seperti biasa ya, agar kita lebih mudah, kita sebelum menggunakan modul yang pengembangan dari jurnal umum yaitu adjustment, kita coba menggunakan jurnal umum dulu ya sebagai dasarnya agar kita mengerti konsep dasarnya terlebih dahulu. Kita sudah isikan ini, kita estimasikan 31 Januari ya. Nomor dokumennya adjustment aja ya. Ini bebas ya, nomor dokumen silahkan sebenarnya. Lawan transaksinya kita kosongkan, referensi kosongkan. Cara transaksinya adalah untuk melakukan penyesuaian, yaitu kita mendebit yang namanya HPP ya. Karena HPP sebagai biaya saldo normalnya kalau bertambah berarti didebit. Jadi untuk menjurnal penyesuaian persediaan kita harus mendebit atau menambahkan biaya kepada HPP. Jadi HPP-nya akan bertambah. Bertambahnya sebesar jumlah kehilangan persediaan itu atau selisih antara nilai persediaan di catatan dan nilai persediaan hasil stock of name. Ini kita di studi kasus ini selisihnya 30.000 ya, karena kehilangan 1 pieces baju 30.000.
Nah, kemudian akun lawannya apa? Ini kita copy saja. Pasangannya apa? Ketika ada kehilangan persediaan, otomatis yang berkurang adalah persediaannya. Maka di sininya adalah persediaan atau inventory. Inventory di sininya yaitu sama jumlahnya 30.000. Di sini bisa kasih penjelasannya. Penyesuaian kehilangan persediaan. Kita copy saja. Kita refresh. Kita analisis ya, mulai dari buku besar ya, untuk menganalisis akun apa saja yang berubah. Kita tadi inventory ya, 2 akun kita jurnal. Nah, kita sudah ada melakukan penyesuaian ya, di adjustment, penyesuaian kehilangan persediaan sebesar 30.000. Oh, ini tanggalnya salah ya, harusnya 22. Nanti kita koreksi lagi. Kita refresh dulu. Nih ya, ada aja adjustment untuk penyesuaian kehilangan persediaan sebesar 30.000. Sehingga saldo akhirnya yaitu 450.000. Kemudian kita cek lagi akun HPP atau harga pokok penjualan. Dan di HPP juga ya sudah dilakukan penyesuaian sehingga yang tadinya 270.000 bertambah 30.000 menjadi 300.000. Dikarenakan sudah ada penyesuaian adjustment sebesar 30.000. Begitu pula di neraca ya. Di neraca juga update 450.000, di laporan laba rugi juga. Di laba rugi juga ya sudah update, ya tadinya 270.000 menjadi 300.000. Nah, ini alternatif pertama ya. Alternatif kedua, jika kehilangan persediaannya cukup besar nilainya, maka bisa dibuat akun tersendiri ya, akun yang akan nanti dibebankan di laporan laba rugi, yaitu biasanya nama akunnya beban kehilangan persediaan ya, ditambahkan di sewa beban kehilangan persediaan. Jadi nanti akan tampil di bagian laba rugi ya sebagai beban persediaan, beban kehilangan persediaan. Nah, di sini akan menjadi biaya operasional ya nantinya. Namun kalau misalkan jumlahnya terbilang masih kecil atau masih wajar, nanti bisa dilakukan adjustment seperti itu. Namun agar kita tidak harus menjurnal manual seperti ini, kita solusi yang lebih mudahnya lagi yaitu dengan menggunakan modul adjustment yang telah disediakan di software akuntansi Excel ini. Kita hapus saja ini ya. Ini sebagai contoh ilustrasi saja. Kita refresh lagi. Ini udah kembali normal 270.000 ya. Nah, kita bisa menggunakan modul adjustment ini ya. Kita isikan satu, lokasinya disesuaikan ya. Gudangnya tadi kita Gua 1 Jakarta ya, ini lokasinya. Lokasi produknya ini.
Nih lokasi ini ya. Tanggalnya 31 Januari. Kode transaksinya, karena di sini tidak ada kehilangan, kita masukkan selisih stok ya. Nomor dokumennya AJ001, nama barangnya baju ya. Hilangnya 1. Penyesuaian kuantiti ini jika ada persediaan yang berlebih ya, berarti kita memasukkan persediaan. Tapi kalau selisih kurang, kita isikan di quantity out. Kita tadi kurangi 1 kan, di sini 1. Kita tambah keterangan kehilangan persediaan. Oke, kita refresh saja dulu biar update. Sekarang kita lihat ya, di pertama di neraca dulu. Nih ya, tadi beda ya, kalau di jurnal umum langsung di sininya 300.000 rubahnya. Tapi kalau kita menggunakan modul adjustment, di sini akan tampil di sini 30.000, penyesuaian saldo persediaan 300.000. Di neracanya juga sama ya, bahwa yang tadinya sebelum penyesuaian 480.000, setelah dilakukan penyesuaian dia berkurang jadi 450.000. Begitu pula di kartu stoknya ya, dia langsung update di sini ada quantitative transfer adjustment 1 pieces out, berarti berkurang ini dalam kurung minus 30.000, sini 30.000, berarti dia jadi 450.000. Mungkin seperti itu ya tentang cara penggunaan modul adjustment di software akuntansi Excel ini. Seperti biasa, yang masih kebingungan, masih kesulitan ataupun ada yang kurang jelas, nanti kita bisa lanjut diskusi ya di kolom komentar. Langsung tulis saja pertanyaannya di kolom komentar, insya Allah akan secepatnya saya bahas ya. Dan jika memang itu hal yang perlu dibuatkan, nanti akan dibuatkan video khusus untuk membahas pertanyaan dari sahabat semua. Dan tidak lupa saya ingatkan juga, jika ingin memiliki software akuntansi Excel ini bisa dipesan melalui link deskripsi ya. Nanti akan dikirim melalui email dan bisa langsung dijalankan tanpa harus diinstal terlebih dahulu. Baik, terima kasih banyak atas perhatiannya. Sampai berjumpa lagi di video-video saya berikutnya. Insya Allah rencananya kita akan bikin di part kelima ini, kita akan membahas persediaan ya, metode penilaian persediaan dengan menggunakan metode PIPO, LIPO, dan juga rata-rata atau average. Tentunya dengan menggunakan metode studi kasus agar kita bisa lebih mudah memahaminya. Dan di part ke-6 kita akan membahas tentang aset ya. Tentang aset berikut cara penyusutannya ya. Karena setiap aset tetap dalam akuntansi ini selalu nilainya berkurang ya, karena memang pemakaian wajar. Itu ada yang namanya depresiasi, depresi, dan amortisasi. Nanti apa bedanya dan bagaimana cara menyusutkannya, ini akan dibahas di video part 6. Termasuk juga nanti kita akan praktek menggunakan modul ini ya, modul FA Register. Ini suatu modul yang digunakan untuk menghitung penyusutan aset tetap secara otomatis. Jadi tidak perlu manual lagi penyusutannya menggunakan jurnal umum, tapi sudah bisa otomatis dengan adanya modul FA Register ini. Begitu juga dengan FA Jurnal. Nanti kita akan bahas ya ini di bab aset di part ke-6. Jadi sampai berjumpa lagi di video part 5 tentang persediaan dan part 6 di tentang aset. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.